Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah naskah drama yaitu yang berjudul Timun Perak. Di sini yaitu bisa kita lihat bahwa judulnya itu Timun Perak. Tokoh dan penokohan yaitu yang pertama ada Timun Perak, tokoh utama, Pak Broto, Embo Sarni, raksasa. Yaitu yang kedua ada karakter tokoh. Timun Perak mempunyai karakter penurut, peduli, dan rajin. Pak Broto mempunyai karakter penyabar. Embo Sarni mempunyai karakter tidak pandai bersyukur, namun seorang penyayang dan murah hati. Dan yang keempat yaitu ada raksasa mempunyai karakter yang kejam. Yaitu yang ketiga ada penokohan, yang mana Timun Perak digambarkan sebagai seorang anak penurut, peduli terhadap ibunya yang sedang sedih. Dia juga seorang anak yang rajin membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Pak Broto digambarkan sebagai seorang suami dari Embo Sarni yang sangat penyabar namun belum dikaruniai seorang anak. Dia selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang ketiga ada Embo Sarni digambarkan sebagai seorang istri yang selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Akan tetapi setelah melihat pengorbanan Timun Perak untuknya, hatinya pun berangsur lembut. Yang keempat yaitu ada raksasa digambarkan sebagai tokoh yang dalam memberi selalu mendapatkan imbalan. Dia juga kejam karena ingin memakan Embo Sarni dan Timun Perak. Latarnya di sini tempat desa, sawah, hutan, gua, rumah Timun Mas. Yang kedua yaitu ada waktu 50 hari, 49 hari, 10 tahun, zuhur. Yang ketiga, suasananya itu gelap. Alur dari drama Timun Perak ini kita bisa mencatat bahwa alur yang digunakan adalah alur maju. Dimulai dari babak pertama yang mengisahkan kehidupan Pak Broto dan Embo Sarni yang bekerja sebagai petani dan belum dikaruniai momongan. Kemudian Bu Sarni yang sudah terlalu lama tidak memiliki momongan dan berkata dalam hati, Allah ngomong sama suami, sujud sama Gusti berkali-kali tak pernah diberi momongan. Mending aku minta sama raksasa di hutan saja. Dari perkataan tersebut, alur tersebut bergerak maju sampai menuju konflik dengan raksasa dan menuju klimaks saat Timun Perak berhasil mengalahkan raksasa yang hendak memakannya dengan menggunakan biji mentimun, jarum, garam, dan terasi yang diberikan oleh Embo Sarni. Gaya bahasa yaitu ada gaya bahasa yang digunakan dalam drama di atas adalah bahasa sehari-hari. Oleh sebab itu cenderung komunikatif dan tak jarang pula mengabaikan bahasa baku. Tujuannya adalah agar percakapan atau dialog antar tokoh tidak terlihat kaku. Jika diperhatikan secara detail, drama di atas ternyata juga menggunakan beberapa majas, diantaranya majas hiperbola, majas parodok, majas sinisme, dan majas klimaks. Terus di sini ada konflik, yang mana konflik dalam drama ini dimulai dari keputusasaan Embo Sarni yang tak sengaja berujung dengan dikeluarkannya sebuah permintaan akan seorang anak yang cantik kepada si raksasa. Dari sinilah kehidupannya mulai mencekam karena terpaksa harus berurusan dengan si raksasa yang pada akhirnya malah ingin meminta dirinya sebagai buah santapan si raksasa. Dan betapa beruntungnya dia, putri buruk rupa yang selama ini ia sia-siakan bersedia untuk menggantikannya. Hingga pada akhirnya kebaikan sang putri membuat hatinya luluh dan keberanian si Timun Perak membuat raksasa lenyap dari dunia ini. Amanat yang bisa kita ambil dalam cerita ini yaitu dari drama Timun Perak di atas dapat kita ambil beberapa pelajaran, yaitu jika kita menginginkan sesuatu, yang utama adalah berusaha diiringi dengan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika apa yang kita inginkan belum terwujud, itu tandanya usaha yang kita lakukan belumlah maksimal. Dalam berusaha, jangan mudah putus asa hingga menempuh jalan yang tak semestinya. Pelajaran yang kedua yaitu dapat kita ambil dari drama di atas, yaitu berbaktilah kepada orang tua meski dalam lain sisi mungkin seperti Timun Perak yang ibunya tidak pernah menyayanginya, tetapi dengan penuh keikhlasan ia tetap saja berbakti, karena walau bagaimanapun Embo Sarni
Tetaplah seorang ibu untuknya, dan tiada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik seperti Mbok Sarni. Nilai-nilai kehidupan, yaitu di sini ada nilai sosial budaya terletak pada raksasa yang ingin menolong Pak Broto dan Bu Sarni dengan mengabulkan permintaan Pak Broto dan Bu Sarni yang menginginkan seorang putri cantik, baik, dan manis. Yang kedua yaitu nilai moral terletak pada sikap Timun Perak yang dengan senang hati mau menggantikan ibunya menjadi santapan si raksasa, meski sebelumnya si ibu tak pernah menyayanginya. Yang ketiga, nilai agama dalam drama di atas terletak pada perkataan Pak Broto yang selalu mengingatkan Bu Sarni pada Gusti Allah dalam keadaan dimanapun dan kapanpun. Dan itu terakhir, nilai ekonomi ini. Pada drama ini, pada drama di atas yaitu pada kehidupan sederhana Pak Broto dan Bu Sarni yang bekerja di ladang sebagai petani biasa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai review tentang naskah drama yang berjudul Timun Perak. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.